Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari Akidah Akhlak kelas 11 bab keempat dengan judul Adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Yang pertama, adab berpakaian. Pengertian adab berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, thiyab, dan sarobil. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas dalam Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai thiyab karena ini dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarobil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Fungsi pakaian. Yang pertama, untuk menutup aurat. Fungsi awal pakaian adalah menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun yang perempuan. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali orang-orang tertentu. Yang kedua, sebagai perhiasan. Pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan dapat dipahami bahwa pakaian selain untuk menutup aurat juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Adapun mengenai pakaian, yang terpenting adalah tidak melanggar batas-batas dan ketentuan agama. Yang ketiga, melindungi dari bencana. Dalam hal fungsi, pakaian dapat melindungi dari bencana ditemukan dalam firman Allah, Quran Surah An-Nahl ayat 81. Yang terakhir, penunjuk identitas. Mode pakaian boleh mengikuti perkembangan zaman, namun batas-batas ketentuan agama tidak boleh dikalahkan. Membiasakan adab berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Yang keempat, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Yang kelima, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Yang keenam, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Yang ketujuh, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Yang terakhir, tidak berpakaian dengan simbol-simbol agama non-muslim. Selanjutnya, adab berhias. Pengertian adab berhias. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Bentuk adab berhias. Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias, antara lain, yang pertama, niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dan yang terakhir, dilarang berhias untuk berpoya-poya ataupun ria. Dan ada beberapa barang perhiasan yang dihalalkan untuk kaum perempuan tetapi diharamkan untuk kaum laki-laki. Di antaranya adalah emas dan sutera asli. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutera. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaiannya ketat. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Yang kelima, tato dan mengikir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Dan yang terakhir, menyambung rambut. Adab selanjutnya yaitu adab perjalanan. Perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Bentuk adab perjalanan. Yang pertama, adab sebelum berangkat.
Di antaranya yaitu dengan cara berpamitan atau minta izin kepada kedua orang tua, dan apabila mengadakan perjalanan jauh maka berpamitan kepada para tetangga adalah patut untuk dilakukan, serta meninggalkan rumah sambil berdoa. Yang kedua, adab ketika perjalanan. Dalam perjalanan hendaklah jangan banyak bergurau, tetapi gunakan kesempatan tersebut untuk tadabbur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting diperhatikan dalam akhlak perjalanan adalah ketika menikmati makanan atau minuman hendaknya membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, adab ketika kembali dari perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan dalam perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur atau salat sunat. Nilai positif dalam perjalanan. Keuntungan safar diantaranya: yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Yang ketiga, dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Yang terakhir, perjalanan akan menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Adab bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bentuk adab bertamu. Islam mengatur tata cara tersebut, diantaranya yang pertama memilih waktu yang tepat. Yang kedua, mengetuk pintu atau membunyikan bel. Yang ketiga, tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Yang keempat, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Yang kelima, mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Yang keenam, apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Yang ketujuh, jangan duduk sebelum dipersilakan. Yang kedelapan, menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Yang kesembilan, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Yang kesepuluh, apabila disuguhi makanan dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan, jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. Yang kesebelas, jangan melirik-lirik. Yang kedua-belas, apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Yang ke-13, lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Yang terakhir, ucapkanlah assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Adab menerima tamu. Menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk adab menerima tamu. Apabila kedatangan tamu, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berpakaianlah dengan sopan. Yang kedua, terimalah tamu dengan sopan santun dan tamah-tamah. Yang ketiga, jawablah salam bila memberi salam. Yang keempat, tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Yang kelima, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Yang keenam, persilahkan masuk dan duduk. Yang ketujuh, suguhilah hidangan dan minuman. Yang kedelapan, apabila tamu tersebut ingin bertemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Yang kesembilan, ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Yang kesepuluh, jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Dan yang terakhir, antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga setelah mempelajari adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu, maka seharusnya bisa bersikap sebagai berikut. Yang pertama, berpakaian sesuai dengan adab berpakaian. Yang kedua, berhias sesuai dengan adab berhias. Yang ketiga, mengadakan perjalanan sesuai dengan adab perjalanan. Dan yang terakhir, melakukan silaturahmi sesuai dengan adab bertamu dan menerima tamu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.